Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun via online dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan Ibu Siti Zahroh kita akan belajar bahasa Arab, yaitu tentang kaedah idhofah untuk kelas 8 ya. Silakan siapkan bukunya dan buka buku bahasa Arab halaman 55 tentang kaedah idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah menyandarkan suatu kata atau kalimat kepada kata lainnya sehingga menimbulkan pengertian baru, atau gabungan dua kata atau kalimat yang memiliki satu arti. Nah, tadi Bu Zahroh bilang bahwa gabungan dua kata yang memiliki satu arti. Ada dua kata berarti ya. Kata yang pertama disebut mudhof dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Di sini Ibu memberikan contoh, yaitu kata mu'allimu, kata yang pertama. Dan kata yang kedua adalah Al-Quran. Kata mu'allimu dan Al-Quran ketika digabungkan maka menjadi mu'allimul Quran. Awalnya kata mu'allimu artinya pengajar dan Al-Quran artinya Al-Quran. Nah, ketika kalimat mu'allimu dan Al-Quran digabungkan menjadi mu'allimul Quran, maka dia memiliki pengertian yang baru, yaitu pengajar Al-Quran. Itu contoh dari idhofah. Selanjutnya, syarat mudhof. Ada dua syarat mudhof. Yang pertama adalah kalimat mudhof itu tidak didahului dengan alif dan lam. Yang kedua, kalimat mudhof itu tidak berharokat tanwin, tidak berharokat akhir tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin, atau domah tanwin. Itu syarat mudhof. Nah, sedangkan syarat mudhof ilaih adalah kalimat mudhof ilaih itu harus dalam keadaan majrur, yaitu salah satu tandanya dengan berharokat akhir kasroh jika ada alif lam di awal kata mudhof ilaih, atau berharokat akhir kasroh tanwin jika tidak diawali dengan alif lam pada kata mudhof ilaih tersebut. Contohnya adalah yang pertama, kata qolan suatu. Yang pertama adalah kata qolan suatu. Yang kedua, kata al-mudarris. Qolan suatu artinya peci, al-mudarris artinya guru. Ini ketika masih dipisah ya. Nah, ketika digabungkan menjadi qolan suatul mudarris, qolan suatul mudarrisi, maka ini menjadi idhofah. Kalimat yang pertama yaitu qolan suatu itu mudhof dan al-mudarris adalah mudhof ilaih. Kita perhatikan kata qolan suatu. Apakah kata qolan suatu ini memenuhi syarat mudhof? Yaitu tidak didahului dengan alif lam kalimat qolan suah dan tidak berharokat akhir tanwin. Lihat, kata qolan suah itu tidak diawali dengan alif lam dan harokat terakhirnya juga tidak tanwin, maka dia disebut mudhof. Lalu kata al-mudarris yang berwarna merah, apakah kata ini memenuhi syarat mudhof ilaih? Ya. Karena apa? Karena kata al-mudarris atau kalimat al-mudarris ini dalam keadaan majrur. Tandanya yaitu berharokat akhir kasroh. Kenapa dia berharokat akhir kasroh? Karena pada kata mudarris ini diawali dengan alif dan lam, maka harokat terakhirnya harus berbaris kasroh. Jadi qolan suatul mudarris ini adalah idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Qolan suah yang berwarna biru mudhof dan al-mudarris itu mudhof ilaih yang berwarna merah. Begitu juga dengan contoh yang di sampingnya, yaitu kata atau kalimah alfu yang artinya 1000
dan kata atau kalimat syahrin yang artinya bulan. Kata alfu artinya 1000, syahrin artinya bulan. Nah, ketika kata alfu dan syahrin digabungkan atau kata alfu disandarkan kepada kalimat syahrin, maka dia memiliki pengertian yang baru. Kita gabungkan ya, alfu syahrin. Dia memiliki pengertian baru yaitu 1000 bulan. Kita perhatikan kalimat alfu. Kalimat alfu ini tidak diawali dengan alif lam dan tidak berharokat akhir tanwin, maka dia disebut mudhof. Dan kalimat syahrin. Nah, syahrin ini dalam keadaan majrur. Tanda majrurnya adalah kasroh tanwin. Kenapa kasroh tanwin? Karena kalimat syahrin ini tidak diawali dengan alif lam, maka dia disebut mudhof ilaih. Selanjutnya, hafizul Qur'ani. Kata hafizul Qur'ani ini terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat hafiz dan Al-Quran. Hafiz artinya penghafal, Al-Quran artinya Al-Quran ketika dipisah. Tapi ketika kalimat hafiz disandarkan dengan Al-Quran atau digabung dengan kalimat Al-Quran, maka dia menjadi idhofah. Hafiz kata pertama disebut mudhof. Kenapa disebut mudhof? Karena dia tidak didahului dengan alif lam dan tidak berharokat akhir tanwin. Hafizu, maka dia disebut mudhof. Nah, untuk kalimat Al-Quran ini adalah kata yang kedua. Nah, kata yang kedua atau yang berwarna merah itu disebut mudhof ilaih. Kenapa disebut mudhof ilaih? Karena kalimat Al-Qur'ani ini dalam keadaan majrur. Tanda jarnya adalah kasroh. Ya. Kenapa kasroh? Karena awal kalimat Quran ini diawali dengan alif lam. Jadi harokat terakhirnya harus berbaris kasroh. Jadi hafiz adalah mudhof dan Al-Qur'ani mudhof ilaih. Contoh selanjutnya adalah seperti yang tadi ya, alfu syahrin. Nah, alfu syahrin terdiri dari kata alfu dan syahrin. Alfu artinya 1000, syahrin artinya bulan. Nah, ketika digabungkan atau disandarkan kalimat alfu kepada kalimat syahrin, maka dia menjadi idhofah, memiliki pengertian baru, yaitu alfu syahrin artinya 1000 bulan. Alfu ini kata pertama yang disebut mudhof. Kenapa disebut mudhof? Karena kalimat alfu ini tidak didahului dengan alif lam dan tidak berharokat akhir tanwin. Kata yang kedua yaitu syahrin. Syahrin ini disebut mudhof ilaih. Kenapa disebut mudhof ilaih? Karena kalimat syahrin ini dalam keadaan majrur. Nah, tanda jarnya adalah kasroh tanwin. Kenapa kasroh tanwin tidak kasroh? Karena awal kalimat syahrin itu tidak ada alif lam. Maka tanda majrurnya adalah kasroh tanwin. Nah, di sini Ibu memberikan contoh idhofah di dalam Al-Qur'an. Ya, contohnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, coba kalian perhatikan tulisan yang berwarna kuning dan merah. Nah, yang berwarna kuning ini semuanya adalah mudhof. Dan yang berwarna merah adalah mudhof ilaih. Lihat, Lailatul Qadri dan alfi syahrin. Lailah mudhof karena tidak diawali dengan alif lam dan berharokat akhir tidak tanwin, dan al-qadri itu mudhof ilaih karena karena al-qadri ini dalam keadaan majrur. Nah, tanda jarnya adalah kasroh. Karena dikarenakan berharokat akhir kasroh,
itu karena di awalnya itu ada alif dan lam. Di awal kata qadrun itu ada alif lam. Begitu juga dengan Lailatul Qadri yang di bawah, ya, sama dengan yang di atas. Nah, untuk alfi syahrin, alfinya mudhof karena tidak diawali dengan alif lam dan berharokat akhir bukan tanwin, ya, maka dia disebut mudhof. Dan syahrin ini mudhof ilaih karena syahrin ini dalam keadaan majrur. Tanda majrurnya atau tanda jarnya adalah kasroh tanwin. Kenapa kasroh tanwin? Karena kata syahrin ini tidak diawali dengan alif dan lam. Baik anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Bu Jaro jelaskan tadi bermanfaat buat kita semua dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Bu Jaro mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.